Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Eng Channel, dan temani teman saya. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kok kami bisa menceritakan tentang alam barzah, Mi'raj, padang mahsyar. Ya. Jadi begini teman-teman, ini kan tentang perjalanan ruh ya. Jadi yang sulit untuk diceritakan sebenarnya, tapi ini penting, harus disampaikan. Nah, makanya kalau saudara-saudara di luar sana banyak yang tidak mengerti dan tidak sepaham, saya maklumi. Jadi begini ya, kenapa saya bisa menceritakan tentang ini, tentang itu, karena beginilah, saya mengikuti perintah-perintahnya dari guru kami. Ketika guru kami memerintahkan, apa aja perintahnya dari Tuan Guru kami, nah disitulah kami mengalami tentang neraka, surga, alam barzah dan sebagainya. Apa aja tuh perintahnya? Banyak, karena di sini tidak ada henti-hentinya perintahnya itu. Yang penting saya manut, ngikuti, berjalan saja, maju saja. Apa yang diperintahkan, tidak boleh menolak, tidak boleh berbohong. Ini pengalaman saya ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, ketemulah di fase-fase seperti neraka, alam kubur, alam barzah, dan sebagainya. Bagaimana posisi di neraka itu? Nah, di sini kami itu menjalani perintahnya itu, kami dibakar habis-habisan, semakin menyala, bukannya dipadamkan api itu, tapi malah diperbesar. Supaya kenapa? Supaya mencapai batas limit yang ditentukan. Betul nggak? Betul. Karena kalau tidak mencapai batas limit, tetap tidak akan ketemu neraka itu. Nah, disitulah ketika menjalani perintah-perintahnya itu lumayan ya, ngeri-ngeri sedap gitu loh.
Ada ngeri-ngerinya, ada sedapnya juga loh. Kenapa? Sambil menjalani perintahnya itu, ada sambil tawa, bercanda, ngopi, makan. Nah itulah neraka itu sangat luar biasa. sangat luar biasa. Bisa sambil ngudut, ngopi-ngopi sama teman-teman. Tapi rasanya biasa-biasa aja tuh. neraka itu ya. Neraka itu. Nah disinilah baru akan ketemu bagaimana rasanya neraka, Bagaimana rasanya surga. bagaimana rasanya surga. Kalau tapi harus melewati fase-fase itu gitu, perintah-perintahnya itu loh. Tapi kebanyakan ya diri saya nih awal-awal semakin saya menolak, semakin nampak neraka itu. Serius. Sakitnya, perih, pahit, manis, benar-benar saya rasakan. Semua segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan nampak jelas. Inilah neraka. Jadi bukan hanya cerita, baca-baca, tidak. Benar-benar dialami ya. Benar-benar dialami di sini itu. Makanya di sini itu menceritakan apa namanya? Pengalaman empiris itu benar-benar. Itulah kenyataannya, itulah adanya. Karena di sini masing-masing mengalami, walaupun jalan ceritanya berbeda, begitu. Tapi hasilnya sama, Pak. Tidak seperti yang diceritakan ya. Oh, bahwa neraka ini begini. Ada apa namanya? Seperti yang dibakar, direbus atau apa itu namanya. Tidak seperti itu. Berikut pun perintah guru kami yang namanya dibakar, dihabisi di sini itu bukan itu, bukan dibakar seperti pakai api, bukan ya? Bukan itu. Pantesan saja ya, pernah saya cerita tentang wayang golek itu loh Ya. Allah memerintahkan untuk sujud, memerintahkan manusia ya, Ya. untuk sujud kepada Adam ya. 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 Tapi tidak mau gitu. Disinilah saya mengalami saya tidak mau tunduk, tidak mau patuh, membantah. Itu juga saya mengalami. Bukan hanya cerita.
selama masih ada egonya, membantah dan yang lain-lain, itu tidak akan ada, tidak akan bisa menceritakan itu. Pasti sampai batas limit, sampai habis pengetahuannya, kepintarannya, pasti akan dihabisi di sini. Loh, kenapa? Ketika di dalam diri kita masih kotor, Tuhan tidak akan pernah ada. Betul nggak? Betul, betul. Mungkin ada yang mau diceritakan, Kang? Makanya la ilaha baru ilallah. Nah, betul itu. Semua pengetahuan, harta, bahkan keluarga akan dihabisi di sini. Karena di sini sekolahnya mengenalkan diri. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada istilah takholi, tahali, dan tajalli. Yang pertama taholi, itu benar-benar dibersihkan. Seperti kita punya pakaian kotor, dibersihkan dulu ke mesin cuci. Kalau kotornya banget, disikat dulu, digosok dulu. Itu dah setelah di sini dibersihkan, dinolkan. Nah, setelah dinolkan, baru ditahapkan lagi kepada tingkat tahali, pengisian ilmu yang dulunya sebatas ilmu pengetahuan, dibersihkan lalu diisi dengan pengetahuan langsung dari Tuhan sendiri lewat utusannya, yaitu berupa ayat-ayat qadim. Betul. Apapun harta yang dulu dihabisi akan diganti dengan harta yang langsung dari Tuhan sendiri, yaitu rezeki yang tak disangka-sangka itu ya. Betul sekali. Apapun itu, pekerjaan, keluarga. Kalau kita dapat menjalankan itu, baru akan ke tahap tajalli. Di situ jelas terang benderang apa-apanya dari Tuhan sendiri lewat sang utusan itu. Makanya sekolah di sini yaitu tarekat arwah ya, tarekat qadim Naqsabandiyah Lydia Ahmadiyah Nusantara. Jelas bersistem, bermetodologi, ada rukun dan syaratnya, ada jalannya untuk menuju ke sana. Tidak asal-asalan di sini. Salatnya benar-benar tersambung, zakatnya, puasanya, hajinya benar-benar dialami secara yakin hakikat. Karena ilmu yang akan diterima oleh Allah itu, Nabi sendiri telah mengatakan ilmu yakin, ayanu yakin itu tertolak, baru yang aku yakin akan diterima. Betul. Aku yakin itu ilmu yang dialami secara empiris, seperti keterangan di mushaf Al-Quran. Kita mengalami sendiri sebagaimana yang dialami Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Kita juga akan mengalami, walaupun beda kasusnya ya, tapi isinya, hakikatnya mengalami semua.
Nabi dimusuhi, kita juga akan dimusuhi. Nabi diludahi, kita juga akan mengalami itu. Apa-apanya akan mengalami. Secara kodimnya kita akan mengalami. Makanya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengalami apa-apanya Nabi secara kodim gitu. Karena kodim itu baku ya, kekal, keberadaannya kekal. Misalkan Nabi untuk menuju mengenal Tuhan lewat baiat, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Itu bahasa kias ya. Di sini juga di tarekat ini dialami, yaitu yang disebutkan aktivasi ruh ya. Betul. Diaktifkan rohani kita, karena tarekat sendiri itu teknologi ya, teknologi perjalanan rohani kita menuju sang maha rohani. Seandainya rohani kita tidak diaktifkan, tidak dibayat, tidak mungkin kita sampai kepada sang maha rohani. Ibarat kita punya HP, beli kartu perdana, kira-kira kalau kartu tersebut tidak diaktifkan dulu, apakah bisa dipakai untuk menelepon, untuk mengisi data? Bisa gak? Tidak ya? Tidak lah. Nah, begitupun ruh kita itu harus diaktifkan, baru kita akan bisa berjalan menuju sang maharani. Kalau istilah di dalam Al-Quran, kita itu bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asalnya dari ruh itu percikan Tuhan sendiri, maka kita harus kembali ke sang maha rohani. Nah, disinilah di kampus Ta'lim Al-Ifat Tarekat Naqsabandiyah Lidiyah Nusantara, Ahmadiyah Nusantara, dijelaskan semua dan dialami, bisa dibuktikan. Benar? Tuh. Mungkin dari saya segitu dulu. Nah, jadi gitu saudara-saudaraku. Barusan begitulah masing-masing pengalamannya. Tapi satu tujuan sama, ada kesamaan apa? Ada kesamaan. Situ-situ juga, jadi jembatan Sirotol Mustaqim, betul nggak? Betul. Disinilah Di alam, di jembatan inilah kita berjalan itu. Bukan di akhirat nanti ya. Bukan di akhirat nanti. Ketemu jalan Sirotol Mustaqim itu. Kalau kita kalah, ya berarti kita jatuh, alias terlempar. Makanya harus melewati jalan ini. Tidak ada jalan yang lain loh. Cuman satu-satunya jalan menuju Tuhan itu. Tapi harus lewat bimbingan loh ya. Iya. Tanpa lewat bimbingan tidak akan bisa dan tidak akan mampu. Makanya di sini tuh bukan hanya Nabi doang yang bisa mi'raj. Di sini bisa Di alam.